Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'mati shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ada sebuah kisah menarik dari Amr bin As dan orang Yahudi. Sahabat Tafakur Daily rahimakumullah, setelah tidak lagi bergabung dengan tentara muslimin, Amr bin As dipercaya menjadi khalifah. Amr bin As dipercaya Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir, memimpin umat Islam di sana serta berdakwah mengajak kepada siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As menempati istana megah lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun, kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan gubuk kecil dan reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Dalam buku Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam tulisan Nasiruddin dikatakan, suatu ketika Amr berpikir untuk menggusur gubuk tersebut menggantinya dengan membangun sebuah masjid agung. Hal itu dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari kehidupan dunia dan masjid sebagai upaya meraih kebahagiaan akhirat. Sahabat Tafakur Daily rahimakumullah, kemudian Amr bin As mengumpulkan pejabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya. Dalam rapat tersebut, Amr mendapatkan informasi jika gubuk reot di depan istananya adalah milik keluarga Yahudi miskin. Informasi tersebut justru semakin menguatkan keinginan Amr bin As untuk segera meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Esok harinya, Amr bin As memanggil orang Yahudi yang mendiami gubuk ke istana. Sesampainya di istana, Amr kemudian mengutarakan maksud ingin membangun masjid di atas tanah tempat gubuk milik orang Yahudi tersebut. Sebagai imbalannya, Amr bin As bersedia membeli tanah dengan harga yang telah disepakati. Mendengar rencana itu, orang Yahudi itu tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang, dia menolak untuk menyerahkan tanahnya walau dibayar berpuluh kali lipat. Sambil berjalan meninggalkan istana, orang Yahudi tetap pada pendiriannya, tidak menyerahkan harta satu-satunya yang dimiliki. Sebagai gubernur, Amr bin As tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi yang tetap pada pendiriannya. Segera Amr bin As menetapkan surat keputusan untuk membongkar paksa gubuk keluarga Yahudi miskin tersebut. Amr bin As beralasan pembongkaran dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin di Mesir. Orang Yahudi yang sedang tidur santai di gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. Lantas salah satu dari tentaranya berkata dengan nada tinggi, "Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubuk kamu untuk dijadikan masjid." Keluarga Yahudi cuma bisa menangis tanpa henti. Tanpa daya, dia menyaksikan tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki harus dibongkar. Orang Yahudi membayangkan saat-saat bahagia melihat senyum anggota keluarganya akan berakhir hanya dalam hitungan menit. Di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan pemimpin tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan Gubernur Amr bin As. Namun di dalam perjalanannya, orang Yahudi berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia pesimis dirinya yang lusuh dan pakaiannya compang-camping akan disambut setibanya di Madinah. Terlebih, keluhannya didengarkan oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, orang Yahudi tetap berjalan ke Madinah menjajal keberuntungan nasibnya. Sesampainya di Madinah, semua yang dia takutkan ternyata tidak terjadi. Malahan sebaliknya,
Dengan ramah, Khalifah Umar menyambut orang Yahudi layaknya tamu kenegaraan. Suguhan aneka makanan dan minuman menjadi bentuk betapa hormatnya Khalifah kepada tamu, meski dirinya menyadari bukan seorang Muslim. Sambil menyantap hidangan, orang Yahudi menceritakan permasalahannya kepada Khalifah Umar. Di akhir pembicaraan, Umar meminta orang Yahudi untuk mengambil sepotong tulang busuk yang berada di tempat sampah, tidak jauh dari tempat dia duduk. Dengan keraguan, orang Yahudi menuruti permintaan Umar. Di tulang busuk itu, Umar kemudian mencabut pedang dari selosongnya dan menggoreskan garis lurus pada tulang busuk. Bawalah tulang busuk ini baik-baik ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu Amr bin As, kata Umar sambil menyodorkan tulang busuk tersebut kepada orang Yahudi. Dengan perasaan bingung, orang Yahudi hanya menuruti permintaan Umar kemudian kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, segera dia menyerahkan tulang busuk itu ke gubernur Amr bin As. Tidak disangka, setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus, tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya berubah menjadi pucat ketakutan. Segera Amr bin As memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan. Begitu herannya orang Yahudi tersebut, sebelum masjid dirobohkan, dia bertanya kepada Amr bin As untuk menjelaskan maksud dari tulang busuk itu. "Wahai gubernur, kenapa engkau sangat ketakutan? Padahal itu cuma tulang busuk dan goresan lurus saja." Lantas Amr bin As menjawab, "Wahai orang Yahudi, tulang itu berisi ancaman khalifah, yakni Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun kamu dan setinggi apapun jabatanmu, suatu saat nanti kamu akan menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika tidak, kutebas batang lehermu," kata Amr bin As. Masya Allah, di sini juga kepahaman Amr bin As ini sangat luar biasa, yaitu bisa memahami apa yang dimaksud oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Orang Yahudi tersebut tertunduk haru. Ia kagum akan sikap kepemimpinan Khalifah Umar dan keadilan yang tidak pandang bulu. Dengan perasaan ikhlas, orang Yahudi tersebut menginfakkan tanahnya untuk dibangun masjid. Tidak lama kemudian, dia beriman dengan menyatakan diri masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab.